Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfa Rahmawati, NIM 4219080 dari kelas Ushul Fikih kelas C, Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan dengan materi maslahah mursalah sebagai sumber hukum Islam terhadap keuangan dan ekonomi Islam. Di sini saya membuat video ini karena untuk memenuhi tugas mata kuliah Ushul Fikih ulangan akhir semester. Pengertian maslahah mursalah. Secara etimologi, maslahah yaitu sesuatu yang mendatangkan kebaikan atau bermanfaat bagi manusia. Sedangkan mursalah yaitu lepas atau bebas. Secara terminologi yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung dan ditolak syara' melalui dalil-dalil yang terperinci. Macam-macam maslahah mursalah. Yang pertama yaitu dari segi kualitas dan kebutuhan. Ada 3. Yang pertama yaitu doruriyah, yang kedua hajiyah, dan yang ketiga tahsiniyah. Doruriyah yaitu usaha untuk memenuhi kebutuhan pokok, contohnya yaitu dengan adanya kita bekerja. Yang kedua yaitu hajiyah yaitu jual beli untuk memenuhi kebutuhan, contohnya yaitu kita bekerja sebagai seorang pegawai. Dan yang ketiga yaitu tahsiniyah yaitu kebutuhan untuk melengkapi, sebagai contohnya dengan makanan 4 sehat 5 sempurna. Selanjutnya yaitu macam-macam maslahah mursalah dari segi kesesuaian dengan tujuan syara'. Yang pertama yaitu mu'tabaroh. Mu'tabaroh sendiri ada petunjuknya baik secara langsung maupun tidak langsung. Mu'tabaroh juga dibagi menjadi 2. Yang pertama mu'assir dan yang kedua mula'im. Selanjutnya yaitu ada mulghoh. Mulghoh yaitu ditolak syar'i walaupun dianggap baik, walaupun dipandang baik oleh akal. Contohnya yaitu emansipasi wanita. Yang ketiga yaitu musalah. Musalah yaitu dipandang baik oleh akal dan sejalan dengan syara', tetapi tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya. Selanjutnya yaitu kehujahan maslahah mursalah. Mayoritas Imam Syafi'iyah dan Hanafiyah tidak menjadi hujah. Imam Malikiyah menjadi hujah. Dan yang ketiga, kehujahan tidak sesuai dengan syarat-syaratnya menurut Imam Al-Ghazali dan Al-Baihaqi. Selanjutnya yaitu pendapat ulama tentang maslahah mursalah sebagai sumber hukum ekonomi Islam. Menurut Imam Hanafiyah, kemaslahatan harus berpengaruh terhadap sumber hukum. Yang kedua yaitu menurut Imam Malikiyah dan Hanafiyah, yaitu kemaslahatan harus sejalan dengan kehendak syara', maqasid syariah, dan bermanfaat serta rasional. Yang ketiga yaitu maslahah mursalah harus masuk ke dalam qiyas menurut Imam Syafi'iyah dan Hanafiyah. Selanjutnya yaitu aplikasi maslahah mursalah dalam ekonomi dan keuangan Islam. Yang pertama yaitu ada investasi pemerintah harga pasar. Tentunya harga pasar ditentukan oleh pelaku pasar. Demi kemaslahatannya, pemerintah harus membatasi harga pasar, karena kalau tidak dibatasi, pasti akan terjadi adanya inflasi dan deflasi. Maka fungsi dari pemerintah ini harus mengintervensikan harga pasar demi kemaslahatannya. Yang kedua yaitu ada larangan penjualan produk dumping. Dulu Cina sering menguasai pasar. Unsur bahaya ini akan menghancurkan harga pasar. Yang ketiga yaitu larangan spekulasi jual beli falas mata uang asing. Falas valuta asing tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Contohnya, ketika harga dolar naik, kita akan membelinya. Ketika harga
dolar turun, pasti kita akan menjualnya. Itu tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Makanya di sini dilarang. Larangan spekulasi, falas, jual beli mata uang asing. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.